Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Salsa Fajriah dari Universitas Muhammadiyah Makassar, program studi akuntansi, kelas akuntansi 2020D dengan NIM 105731111020. Baik, di sini saya akan memaparkan materi makalah saya yang berjudul Manusia sebagai Makhluk Budaya, di mana ini adalah tugas final dari mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Haja Fatmawati MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar yang telah membimbing kami dalam pembuatan makalah. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pengertian manusia. Pengertian manusia. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu, Sanskerta, mens, Latin, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Sedangkan secara istilah, manusia diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau genus atau seorang individu. Dalam hubungannya dengan lingkungan, manusia merupakan suatu organisme hidup atau living organisme. Selanjutnya, pengertian budaya dan kebudayaan. Kebudayaan sama dengan kultur dalam bahasa Belanda, kultur dalam bahasa Inggris, Sofaka dalam bahasa Arab berasal dari perkataan Latin color yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari arti ini berkembanglah arti kultur sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Ditinjau dari sudut bahasa Indonesia, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budhaya, yaitu bentuk jamak dari budhi yang berarti budi atau akal. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Adapun pengertian kebudayaan menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski yang mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah ini untuk pendapat itu adalah cultural determinism. Yang kedua, menurut Andreas Epping yang mengemukakan kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Tambahan lagi, segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Yang ketiga, menurut Edward Burnett Taylor yang mengemukakan kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang ada di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Dan yang terakhir, menurut Selo Suemarjan dan Sulaiman Suemardi yang mengemukakan kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Dari berbagai definisi tersebut dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan, yaitu hasil buah budi manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup. Segala sesuatu yang diciptakan manusia, baik yang konkret maupun yang abstrak, itulah kebudayaan. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk budaya. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya tidak lain adalah makhluk yang senantiasa mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan, karena yang membahagiakan hidup manusia itu hakikatnya sesuatu yang baik, benar, dan adil. Maka hanya manusia yang selalu berusaha menciptakan kebaikan, kebenaran, dan keadilan yang berhak menyandang gelar manusia berbudaya.
Berbudaya merupakan kelebihan manusia dibanding makhluk lain. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna bila dibanding dengan makhluk lainnya, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengelola bumi. Oleh karena itu, manusia harus menguasai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepemimpinannya di muka bumi. Dengan berbudaya, manusia dapat memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan hidupnya. Kebudayaan merupakan perangkat yang ampuh dalam sejarah kehidupan manusia yang dapat berkembang dan dikembangkan melalui sikap-sikap budaya yang mampu mendukungnya. Berbeda dengan binatang, tingkah laku manusia sangat fleksibel. Hal ini terjadi karena kemampuan dari manusia untuk belajar dan beradaptasi dengan apa yang telah dipelajarinya. Sebagai makhluk berbudaya, manusia mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat demi kesempurnaan hidupnya. Kebudayaan mencerminkan tanggapan manusia terhadap kebutuhan dasar hidupnya. Manusia berbeda dengan binatang, bukan saja dalam banyaknya kebutuhan, namun juga dalam cara memenuhi kebutuhan tersebut. Kebudayaanlah yang memberikan garis pemisah antara manusia dengan binatang. Ketidakmampuan manusia untuk bertindak insignitif diimbangi oleh kemampuan lain, yakni kemampuan untuk belajar, berkomunikasi, dan menguasai objek-objek yang bersifat fisik. Selanjutnya, hakikat kodrat manusia. Hakikat kodrat manusia itu adalah yang pertama, sebagai individu yang berdiri sendiri, memiliki cipta, rasa, dan karsa. Yang kedua, sebagai makhluk yang terikat pada lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan alam. Yang ketiga, sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Perbuatan-perbuatan baik manusia harus sejalan dan sesuai dengan hakikat kodratnya. Hakikat kodrat manusia tersebut mencerminkan kelebihannya dibanding makhluk lain. Manusia adalah makhluk berpikir yang bijaksana, Homo sapiens. Manusia sebagai pembuat alat karena sadar keterbatasan indranya sehingga memerlukan instrumen, Homo faber. Manusia mampu berbicara, Homo languens. Manusia dapat bermasyarakat, Homo socius, dan berbudaya, Homo humanis. Manusia mampu mengadakan usaha, Homo economis, serta manusia berkepercayaan dan beragama, Homo religius. Sedangkan hewan memiliki daya pikir terbatas dan benda mati cenderung tidak memiliki perilaku dan tunduk pada hukum alam. Manusia juga harus bersosialisasi dengan lingkungan yang merupakan pendidikan awal dalam suatu interaksi sosial. Hal ini menjadi manusia harus mempunyai ilmu pengetahuan yang berlandaskan ketuhanan. Pendidikan sebagai hasil kebudayaan haruslah dipandang sebagai motivator terwujudnya kebudayaan yang tinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kualitas manusia pada suatu negara akan menentukan kualitas kebudayaan dari suatu negara tersebut. Begitu pula, pendidikan yang tinggi akan menghasilkan kebudayaan yang tinggi pula, karena kebudayaan adalah hasil dari pendidikan suatu bangsa. Selanjutnya, masalah kebudayaan. Kebudayaan di Indonesia saat ini sudah mulai luntur, contohnya batik, wayang, tari, dan lain-lain. Padahal Indonesia memiliki ratusan bahkan ribuan budaya yang ada. Orang Indonesia pada zaman sekarang jarang yang menggunakan budaya tersebut. Umumnya, mereka tak suka karena hal tersebut kuno dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Remaja seperti kita pun sudah jarang yang suka budaya Indonesia dan keseniannya. Selain itu, banyak sekali penyebab yang menjadikan orang Indonesia jarang menyukai kebudayaan di Indonesia. Yang pertama, adanya arus globalisasi. Masyarakat Indonesia sudah terpengaruh globalisasi dan cenderung meninggalkan kebudayaannya. Yang kedua itu, budaya barat yang masuk ke Indonesia. Padahal, budaya barat di Indonesia sangat tidak cocok dengan adat istiadat di Indonesia. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat di Indonesia. Di sini, masyarakat masih kurang sadar terhadap kebudayaan Indonesia sendiri yang sudah mulai luntur.
Sementara juga banyak solusi untuk mencegah budaya tersebut agar tidak luntur akibat pengaruh globalisasi. Yang pertama, pihak pemerintah untuk memfilter atau menyaring budaya barat yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, masyarakat berusaha mengembangkan dan melestarikan budaya sendiri sehingga tidak luntur karena arus modernisasi. Yang ketiga, masyarakat Indonesia harus pandai memilih dan menggunakan budaya Indonesia. Oleh karena itu, marilah dari dini kita kembangkan budaya Indonesia supaya tidak luntur oleh modernisasi dan diklaim oleh negara lain, sehingga budaya kita tidak akan pernah berkurang ataupun luntur. Materi yang selanjutnya adalah terbentuknya kebudayaan. Pada saat diciptakan, manusia dilengkapi dengan 4 fitrah atau dorongan yang menjadi potensi bagi pengembangan budaya. Dari keempat dorongan itu, manusia mampu menciptakan budaya sebagai pengenjawantanan dari cipta, rasa, dan karsa. Dorongan-dorongan ini ialah yang pertama, dorongan naluri atau hidayah fitriyah. Sejak dilahirkan, manusia menampakkan gejala-gejala sebagai pertanda bahwa dia adalah makhluk berbudaya. Antara lain, terlihat pada saat lapar ataupun haus, ia mengeluarkan suara tangisan, dan pada saat disusui ibunya, ia mampu menghisap air susu ibu tersebut tanpa ada yang mengajarinya. Gejala yang disebut juga dengan insting inilah yang mendasari penciptaan budaya, meskipun dalam bentuk prima. Potensi naluri yang terdapat pada diri manusia secara natural ini dimiliki juga oleh binatang dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, dorongan indrawi atau hidayah hissiyah. Di samping naluri, manusia juga diberi kemampuan menerima rangsangan dari luar seperti panas ataupun dingin, bunyi-bunyian, pemandangan yang indah, bau-bauan, dan manis ataupun asin dengan perantara panca indera, yaitu alat peraba, pendengar, penglihat, pencium, dan perasa. Berbagai budaya yang berupa bunyi-bunyian, bentuk-bentuk pemandangan, peralatan, dan sebagainya adalah hasil tiruan manusia dari apa yang dapat ditangkap oleh panca inderanya. Yang ketiga, dorongan akal atau hidayah akliyah. Dengan potensi berpikir, daya khayalnya manusia mampu melakukan apresiasi dan menyalurkan apresiasinya melalui cipta, rasa, dan karsa. Dari kemampuan akal ini, manusia mampu membuat alat untuk memudahkan keperluannya, dari yang sederhana sampai yang canggih, sehingga oleh orang barat disebut dengan the tool making animal, makhluk pembuat alat. Makin tinggi daya kreasi manusia, makin canggih pula bentuk budaya materialnya. Yang keempat, dorongan religi atau hidayah diniyah. Menurut sifatnya, manusia adalah makhluk beragama atau disebut dengan istilah homo religiosi. Dengan berpedoman pada agama, manusia dapat memperhalus budinya, sehingga ia bisa menjelaskan tugasnya sebagai master of the world atau khalifatullah di muka bumi ini. Adapun fungsi kebudayaan. Fungsi kebudayaan yaitu untuk mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana bertindak dan berbuat untuk menentukan sikap jika akan berhubungan dengan orang lain di dalam menjalankan hidupnya. Kebudayaan berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, suatu hubungan pedoman antara manusia atau kelompok. Contohnya, norma. Norma adalah kebiasaan yang dijadikan dasar bagi hubungan antara orang-orang tersebut, sehingga tingkah laku masing-masing bisa diatur. Norma sifatnya tidak tertulis dan berasal dari masyarakat, maka apabila dilanggar, sanksinya berupa cemoohan dari masyarakat. Yang kedua, wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan kehidupan lainnya, contohnya kesenian. Dan yang ketiga, melindungi diri kepada alam. Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama di dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan alamnya. Yang keempat, pembimbing kehidupan manusia. Dan yang terakhir, pembeda antara manusia dan binatang. Selanjutnya, problematika kebudayaan. Kebudayaan mengalami dinamika seiring dengan dinamika pergaulan hidup manusia sebagai pemilik kebudayaan dan adanya budaya dari luar yang terkadang kita langsung menerima dan menerapkan pada diri dan kehidupan kita tanpa berpikir panjang dengan risiko efek ke kebudayaan kita sendiri.
Ada beberapa contoh problematika kebudayaan. Di antaranya, yang pertama, hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Yang kedua, hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi atau sudut pandang. Yang ketiga, masyarakat yang terasing dan kurang komunikasi dengan masyarakat luar. Yang keempat, sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal baru. Yang kelima, sikap etnosentrisme atau sikap mengagungkan budaya suku bangsa sendiri dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Yang keenam, pewarisan kebudayaan. Yang ketujuh, perubahan kebudayaan. Dan yang terakhir, penyebaran kebudayaan. Baik, adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari pemaparan materi yang tadi saya ada sampaikan, yaitu manusia adalah makhluk berbudaya. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya tidak lain adalah makhluk yang senantiasa mendayagunakan akal budinya untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena yang membahagiakan hidup manusia itu hakikatnya sesuatu yang baik, benar, dan adil. Maka hanya manusia yang selalu berusaha menciptakan kebaikan, kebenaran, dan keadilan yang berhak menyandang gelar manusia berbudaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, perpakaian, bangunan, dan karya seni. Kebudayaan adalah sesuatu yang memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Fungsi kebudayaan yaitu untuk mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak dan berbuat untuk menentukan sikap jika akan berhubungan dengan orang lain dalam menjalani hidupnya. Problematika kebudayaan timbul akibat globalisasi diantaranya yang dapat dilihat dalam bidang bahasa, kesenian, juga yang terpenting kehidupan sosial. Akibat perkembangan teknologi yang begitu pesat terjadi transkultur dalam kesenian tradisional Indonesia. Baik, itulah tadi pemaparan materi makalah saya yang berjudul Manusia sebagai Makhluk Budaya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.